Sobat mahasiswa, salam sehat. Sobat udah pada lihat kan video kita yang tadi? Kira-kira luka putih yang ada di sekitaran mulut kita apakah terlihat seperti sariawan biasa? Nyatanya, luka putih yang tidak menimbulkan rasa sakit seperti itu bisa jadi salah satu tanda gejala daripada IMS atau infeksi menular seksual. IMS dapat ditularkan melalui berbagai cara. Salah satunya itu seks anal, oral, dan vaginal. Yang kedua, juga dapat ditularkan melalui kontak kulit ke kulit pada area kelamin. Dan yang ketiga, beberapa daripada penyakit IMS dapat ditularkan daripada ibu ke bayi. Penyakit IMS yang sedang naik daun saat ini, salah satunya adalah sifilis. Tapi, penting gak sih kita bahas sifilis? Apakah penderitanya saat ini memang banyak? Yuk kita bahas. Penyakit sifilis sangat-sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Data menunjukkan 23.000 orang Indonesia menderita penyakit sifilis pada tahun 2024. Bahkan, pada periode 2016 sampai 2022 terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan dari angka 12.000 hingga angka 21.000. Tentu ini menunjukkan kenaikan yang sangat jauh, hampir 2 kali lipat. Dalam skala global, tentu sangat luar biasa. 8 juta orang dalam usia 15 sampai 49 tahun hidup dengan penyakit sifilis. Mirisnya, 700.000 bayi yang lahir ke dunia terdiagnosa sifilis kongenital. Hal ini menunjukkan sifilis bukan penyakit yang langka, dapat menyerang siapa saja, pada usia berapa saja, dan kapan saja. Lalu, apa sih itu sifilis? Yuk kita cari tahu. Jadi, sifilis adalah infeksi menular seksual disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang sering disebut sebagai the great imitator karena gejalanya mirip dengan penyakit lain. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual baik itu oral, vaginal, maupun anal. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui kontak, darah, luka, maupun dari ibu ke janin. Gejala penyakit sifilis terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, Tahap primer. Gejala ini muncul 10 hingga 90 hari setelah terpapar bakteri penyebab sifilis. Awalnya gejala berupa luka kecil pada kulit berbentuk bulat, keras, dan tidak sakit. Luka ini timbul di beberapa area tubuh seperti alat kelamin, mulut, bibir, ataupun anus. Sayangnya, luka ini seringkali tidak terlihat dan diabaikan karenanya penderita tidak lagi menyadari bahwa sudah terkena penyakit sifilis tahap awal. Yang kedua, tahap sekunder. Beberapa minggu setelah luka menghilang, gejala sifilis sekunder berbentuk ruam berwarna merah ataupun merah kecoklatan dan terasa kasar. Biasanya berada di area tubuh manapun, terutama di telapak tangan dan juga kaki. Gejala sifilis sekunder juga disertai dengan gejala lainnya seperti demam, lemas, nyeri otot, ataupun penurunan berat badan. Ruam dapat menghilang meskipun tidak diobati, namun gejalanya dapat muncul berulang kali setelahnya. yang ketiga, Tahap laten. Pada tahap ini, bakteri masih ada di dalam tubuh, tetapi sifilis tidak lagi menunjukkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Setelah 12 bulan pertama tahap sifilis laten, infeksi masih bisa ditularkan kepada orang lain. Namun, setelah 2 tahun, infeksi masih ada, namun tidak lagi bisa menularkan kepada orang lain. Yang keempat, tahap sekunder. Sifilis tahap ini ditunjukkan dengan kerusakan organ permanen yang dapat berdampak pada beberapa organ seperti mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan juga sendi. Akibatnya, penderita dapat mengalami kebutaan, penyakit jantung, ataupun stroke. Nah, di dalam penyakit sifilis juga dikenal istilah sifilis kongenital yang ditularkan dari ibu hamil kepada janinnya. Kelainan ini dapat membawa komplikasi serius pada saat persalinan, di mana bayi dapat lahir dengan kondisi ruam, kelainan tulang, gangguan penglihatan dan juga pendengaran, anemia, dan bahkan kematian. Jadi teman-teman, apakah kalian tahu bahwa penyakit sifilis ini dapat menular melalui seks oral, vaginal, anal, kontak langsung dengan luka menular, dari ibu ke bayi melalui plasenta, dan paling berbahaya yaitu 2 tahun setelah terjadi infeksi. Jadi teman-teman, dalam penyakit sifilis ini kita dapat melakukan diagnosis. Apa sih diagnosis yang dapat kita lakukan? Nah, yang dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan fisik, riwayat seksual, yaitu melakukan tes darah atau juga disebut tes cepat, di mana hasilnya itu bisa keluar dalam beberapa menit. Dan jangan lupa juga teman-teman, yaitu deteksi dini. Karena deteksi dini ini yaitu untuk mencegah penularan kepada orang lain.
Selanjutnya, pengobatan sifilis. Sifilis dapat sembuh jika dilakukan dengan tindakan yang benar. Obat utama yang digunakan untuk pengobatan sifilis ini, yang pertama benzatin penisilin G yang aman dikonsumsi untuk ibu hamil, dan yang kedua ada doxycycline atau azithromycin yang dapat dikonsumsi bila tidak hamil, dan untuk stadium lanjut sifilis ini dapat digunakan dengan dosis BPG mingguan selama 3 minggu. Agar terhindar dari resiko tersebut, ada beberapa pencegahan penting yang dapat dilakukan. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang bukan pasangan sah. Ini merupakan tindakan yang paling efektif yang dapat dilakukan. Yang kedua, menjaga kesetiaan pada satu pasangan yang sah. Yang ketiga, menghindari perilaku seksual beresiko. Yang keempat, menggunakan kondom dengan benar jika terpaksa melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir, memeriksakan diri apabila terjadi keluhan atau pernah melakukan aktivitas seksual beresiko, agar dapat diobati dengan benar. Infeksi menular seksual bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan, pendidikan, dan rencana hidup kita. Sebagai anak muda, jangan mudah terlena. Dengan janji manis